Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bersiul dapat mengundang makhluk halus? Apakah bersiul hanyalah mitos? Dan bagaimanakah hukumnya bersiul dalam Islam? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Bersiul dalam rumah. Ada banyak mitos menyeramkan yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah larangan bersiul di malam hari, karena dipercaya dapat memanggil makhluk halus, apalagi jika bersiul dengan gaya menirukan suara burung. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, suara siulan tersebut dapat memanggil kemamang, salah satu jenis makhluk halus. Jika tiba-tiba Anda mendengar suara balasan, itu menandakan bahwa ada makhluk halus yang merasa terganggu, sekaligus bisa menjadi pertanda buruk. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa larangan bersiul di malam hari dibuat agar tidak mengganggu tetangga yang sedang beristirahat. Apalagi pada zaman dahulu, suasana desa cenderung sepi ketika malam sudah menjemput. Selain itu, suara siulan juga sering digunakan oleh para pasukan pengintai untuk memberi kode. Apabila seseorang bersiul sembarangan di malam hari, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kode yang diberikan oleh para pasukan pengintai. Tak heran jika kemudian muncul larangan bersiul masih terbawa hingga saat ini. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bersiul merupakan salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan, terutama ketika Anda sedang mendengarkan lantunan lagu, lalu mengikuti iramanya dengan suara siulan. Rasanya sungguh membuat hati gembira. Tapi ternyata larangan bersiul juga disebutkan dalam hukum Islam. Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 35. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 35. Hukum bersiul kemudian ditafsirkan lebih lanjut. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perihal apa yang biasa mereka kerjakan di Masjidil Haram dan segala sesuatu yang mereka amalkan. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Abdullah ibnu Amr, ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Abu Raja al-Uttaraidi, Muhammad ibnu Ka'ab al-Quraisy, Hajar ibnu Abbas, Nabit ibnu Syarid, Qatadah, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, semuanya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah siulan. Mujahid menambahkan bahwa mereka memasukkan jari telunjuknya ke mulut mereka. As-Sadi mengatakan al-muka artinya siulan. Dikatakan demikian karena bunyinya sama dengan suara burung muka, sejenis burung yang berbulu putih dari tanah Hijaz. Mengenai makna tasdiyah, Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Khalad Sulaiman ibnu Khalad. Mengenai makna tasdiyah, Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Mughirah dan Sa'ad ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Dahulu orang-orang Quraisy melakukan tawafnya di sekitar Baitullah dalam keadaan telanjang bulat seraya bersiul dan bertepuk tangan. Al-muka artinya bersiul, sedangkan tasdiyah artinya bertepuk tangan. Sahabat yang dirahmati Allah, selain mitos ternyata dalam hukum Islam juga dijelaskan, maka mitos itu bisa juga referensi dari syariat Islam. Dan baiknya juga untuk tidak dilakukan, karena dalam Islam dilarang untuk meniru orang kafir. Itulah hukum bersiul dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa berbagi dengan cara men-share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.